Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dia Hatika Putri, number 10 absen. Kali ini aku bakal jelasin tentang discussion text. Oke, yang pertama adalah pengertian discussion text. Discussion text adalah suatu tulisan yang menyajikan suatu masalah yang problematik, mengandung unsur pro dan kontra. Tujuan discussion text. Tujuannya adalah mengetengahkan suatu masalah atau isu yang ditinjau paling tidak dari dua sudut pandang. Lanjut ke ciri-ciri discussion text. Ciri-ciri discussion text yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan kata-kata seperti must, should, would, may, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan additive, contrastive, dan causal connection seperti however dan furthermore dan juga lainnya. Yang keempat adalah fokus pada peserta manusia dan non-manusia generik. Yang kelima adalah menggunakan bahasa diskusi seperti according atau opinion. Yang keenam atau yang terakhir adalah menggunakan kata-kata berpikir seperti I feel, I hope, I believe, dan lainnya. Oke, selanjutnya generic structure discussion text. Yang pertama adalah isu. Isu terletak di paragraf pertama yang berisi penempatan masalah atau isu yang akan didiskusikan atau pemaparan tentang isu yang akan dibahas atau didiskusikan dalam tulisan tersebut. Yang kedua adalah supporting points. Dalam supporting points, dalam bagian ini penulis menghadirkan pendapat yang mendukung isu. Yang ketiga adalah contrasting points. Contrasting points, dalam bagian ini penulis menghadirkan pendapat yang menentang isu atau permasalahan. Sedangkan yang keempat adalah conclusion or recommendation. Kesimpulan atau rekomendasi penulis terhadap isu yang sedang didiskusikan dengan harapan pembaca dapat mengikuti dan setuju dengan pendapat penulis. Oke, sekarang kita mengarah ke contoh discussion text. Mari kita baca bersama-sama. Television. Television becomes part of our life. Every day we watch television. We usually watch television after working, getting together with our family, even when we are working. As the part of our life, television has bad and good effects. People have different opinions about the negative and positive impacts of watching TV. The bad effect most people say are TV makes use lack of movement. We stay for a long time in our TV. It's not healthy life. They also say that TV influence our daily life. Sometimes we don't realize that we become more consuming after watching various ads. Some TV show influence the way children act. The rudeness and violence come to our house without permission through television. But the other people say that television has a good impact. We can get much information from TV. When there is something happening in another city, we know directly, fastly through the news on TV. TV also makes you relax after working all day. We come home and turn on TV to watch funny and comedy videos. We can conclude that TV has a good and bad effects to our life. Our task is how to cause the good things and try to take away the bad one. Oke, setelah membaca contoh dari discussion text di atas,
kita dapat menyimpulkan dari beberapa struktur yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah isu. Dalam bacaan television di paragraf pertama terdapat isu bahwa televisi mempunyai dampak negatif dan juga dampak positif. Yang kedua, supporting points. Pada paragraf kedua, the bad effect most people say our TV makes. Di paragraf itu menyampaikan bahwa TV mempunyai negatif efek atau efek negatif bagi diri kita. Namun di poin ketiga atau paragraf ketiga kita menemukan contrasting points. Dalam bagian ini penulis menentang bahwa tidak hanya negatif efek saja, tapi ada positif efek, yaitu seperti bisa membuat Anda rileks dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah conclusion dan juga rekomendasi. Dalam paragraf keempat menampilkan kesimpulan atau rekomendasi penulis terhadap isu yang sedang didiskusikan. Kita mempunyai kesimpulan bahwa televisi mempunyai efek bagi kehidupan kita, yaitu efek negatif dan juga efek positif. Penulis mengembalikan efek itu terhadap kita. Namun jika kita menggunakan TV di saat waktu yang tepat atau setelah after working all day atau setelah learning dan juga daring mungkin untuk teman-teman di sekolah, kalian bisa menggunakan TV tersebut untuk merilekskan diri kalian. Maka dampak yang akan kalian dapatkan adalah dampak positif. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.